Kejebak perang harga, ini dia cara yang bisa Anda lakukan untuk bisa jualan lebih mahal tapi lebih laris. Teman-teman, di luar sana sekarang banyak banget bisnis-bisnis baru yang itu membuat kita akhirnya secara bisnis ini bakal jadi bersaing dengan mereka. Tak jarang di antara mereka, pada saat mulai bisnis, mereka memutuskan untuk perang harga. Kompetitor sejenis makin banyak yang mikir kalau jual lebih murah dikiranya bakal menang kompetisinya. Dan sialnya adalah kita ikut serta di dalamnya. Nyatanya kompetitor nurin harga jadi lebih murah dan akhirnya kita kejebak dengan lingkaran setan sampai akhirnya boncosnya bareng-bareng. Bayangin, Anda jual banding-bandingan harga, padahal yang namanya bisnis itu yang dikejar apa? Profit, cuan. Dan apa yang terjadi akhirnya? Capek banget, nguras energi, mental down, dan pastinya profitnya kagak ada. Karena itu bukan yang dicari. Ingat, bisnis nyarinya adalah nyari profit. Maka tugas Anda adalah harus memikirkan caranya gimana cara keluar dalam situasi ini. Ada cara keluar dari lingkaran setan tersebut tentu dengan cara yang berbeda, bukan dengan cara perang harga. Maka guru saya selalu mengatakan bahwa kalau kita masuk dalam perang harga, maka kita siap-siap mati dengan harga. Kalau kita ikut masuk game mereka yang ikut banting-bantingan harga, diskon gila-gilaan, siap-siap mati juga karena itu. Maka apa yang perlu kita lakukan? Nah, beberapa poin ini semoga bisa menjadi catatan buat Anda agar bisa dilakukan. Apa saja itu? Yang pertama, jual cerita bukan cuma sekedar barang. Nah, ini menjadi sangat penting. Karena kalau misalkan kita beli cuma sekedar barang doang, tanpa ada ceritanya, ada kalanya gitu ya. Barang itu memang enak, ya. Barang itu memang bagus. Barang itu memang kita butuhkan, tapi ceritanya tidak dapat, maka tidak closing. Bahkan tak heran juga, mungkin di antara kita juga sering melakukannya, apa itu kita melakukan boycott untuk produk-produk yang terafiliasi Israel. Ibaratnya ketika kita beli produk tersebut, udah kebayangin tuh apa yang kita minum, apa yang kita makan, apa yang kita gunakan, itu darah saudara-saudara kita yang ada di Palestina gitu. Pertanyaannya, apakah itu artinya produk yang kita tidak beli tersebut secara fungsional kopinya tidak enak? Nyatanya enak. Apakah itu artinya makanan yang tidak kita makan tersebut, apakah itu artinya tidak enak? Nyatanya enak. Dan apa itu artinya pizza yang kita makan, burger yang kita makan, ataupun katakanlah FMCG, produk FMCG yang kita gunakan setiap hari tidak bagus? Nyatanya bagus. Tapi kenapa tidak kita beli? Semata-mata bukan karena barang, semata-mata bukan karena produk, tapi karena cerita di baliknya. Ternyata ada cerita yang sangat mengkhawatirkan, yang sangat parah banget gitu kan. Ketika kita membeli produk tersebut, kita secara tidak langsung mendukung pembombardiran, penjajahan, dan juga pembantaian saudara-saudara kita di Palestina. Nah, ini yang dimaksud dengan jual cerita. Dan tak jarang juga sekarang bisa kita lihat, ada beberapa bisnis, brand, yang mereka menjual produknya di luar sana, tanda kutip, menjual, menceritakan, menggunakan cerita-cerita tentang Palestina, mereka bertumbuh. Kenapa? Karena yang dijual sesungguhnya bukan produknya, tapi ceritanya. Berhenti cuma sekedar jualan barang, kawan-kawan. Mulai jualan cerita dan brand story Anda seperti apa. Kenapa orang rela bayar mahal untuk sebuah kopi? Kenapa orang rela bayar mahal untuk sebuah produk handphone gitu ya? Karena ada sesuatu di balik itu. Ada ceritanya. Cerita itulah yang kita beli. Mereka gak cuma beli produk, mereka beli status, mereka beli pengalaman, mereka beli lifestyle. Ketika kita melihat, katakanlah orang beli motor, katakanlah Harley Davidson, apa yang mereka beli? Bukan motornya, kebebasannya. Ketika orang lain membeli tas merek tertentu yang mahal itu, gitu, apa yang mereka beli sesungguhnya? Bukan tasnya, tapi status kayanya. Maka dalam bisnis ada yang dinamakan 3 benefit. Functional benefit, emotional benefit, sub-expressive benefit. Fungsional, emosional, gengsional. Bermain di ranah cerita itu bermain di ranah emosional dan gengsional, bukan di ranah fungsional. Nah, Anda sebagai pelaku UMKM harus mikirin apa benefit emosional dan self-ekspresinya gengsi yang Anda akan deliver ke pasar agar orang beli gak cuma sekedar karena fungsi. Paham maksud saya? Nah, maka sekali lagi mulailah jual cerita. Produk bisa ditiru kawan-kawan, tapi cerita yang unik dari brand Anda itu nggak akan bisa. Dan itu nggak berlaku cuma sekedar buat brand-brand besar ya. Tapi UMKM juga demikian. Banyak brand-brand lokal kita yang mereka menggunakan storytelling untuk menceritakan produknya awal mula lari ke pasar gitu kan, terjun di pasar. Saya pribadi secara personal seringkali membuat cerita untuk meluncurkan sebuah produk. Sebuah studi global dari Zeno Group menunjukkan bahwa konsumen 4-6 kali lebih mungkin untuk membeli dan membela brand yang punya purpose dan tujuan yang sangat kuat. Tugas kita adalah memikirkan apa cerita di balik peluncuran produk kita.
Apa cerita di balik brand ataupun produk yang kita luncurkan. Termasuk Anda juga perlu menjawab, kenapa bisnis ini ada? Masalah apa yang diselesaikan? Selain bicara masalah untungnya saja gitu. Nomor 2 yang harus Anda lakukan adalah ciptakan pengalaman bintang 5. Karena baik lagi harga lebih tinggi tentunya sama dengan pelayanan harus lebih lebih tinggi juga. Awal mula orang beli karena fungsi ataupun karena cerita tadi yang saya sampaikan di poin sebelumnya, tapi yang membuat orang lain repeat order bukan ceritanya. Yang membuat orang lain repeat order adalah karena pengalamannya. Itu artinya apa? Servisnya. Bagaimana Anda memperlakukan mereka? Pengalaman dimulai dari pertama kali mereka melihat sosmed gitu ya, dan lalu interaksi dengan CS, proses paymentnya dimudahkan, sampai akhirnya nanti produk itu dikirim dan proses unboxingnya. Itu semua dipikirkan. Harus ada kemudahan di setiap prosesnya. Dan ada experience yang wow, yang membuat orang lain merasa, wih gila ini keren banget di packagingnya, ini keren banget di kata-katanya dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan experience bintang 5. Laporan dari PwC bilang 86% pembeli rela bayar lebih mahal buat dapat customer experience yang mantap. Bahkan semakin mahal harganya, mereka rela bayar premi sampai 18% lebih tinggi. Pengalaman bagus itu nutupin rasa sakit pas bayar. Daripada kita main harga, perang di harga, mending kita naikin value-nya dengan cara mendeliver pengalaman yang wow, yang bintang 5. Petakan customer journey Anda dari A to Z-nya gitu ya. Di mana kira-kira ada hambatan, di mana kira-kira Anda bisa selipkan wow effect kepada mereka. Sesimpel Anda pada saat chat-chatan, Anda memberikan senyuman, Anda memberikan titik-titik di belakangnya, Anda menyebutkan namanya, itu menjadi sebuah wow effect dalam services. Termasuk juga ketika dikirim packaging yang mudah untuk dibuka, pada saat dibuka baunya enak, pada saat dibuka ada tulisan yang menyapa kita. Bahkan H+3, Anda bikin sebuah skema. H+1 kirim, Anda chatnya apa, H+3 apa, H+7 apa, H+1 bulan apa. Semuanya diskemakan. Inilah yang saya maksud dengan pengalaman bintang 5. Yang juga bisa Anda lakukan untuk Anda keluar dari perang harga adalah Anda harus bangun persepsi sultan. Branding adalah tentang bagaimana kita membangun persepsi dalam benak orang lain. Maka tugas kita adalah meningkatkan persepsi value kita, persepsi nilai kita. Orang harus mempersepsikan gitu ya, kita tuh berharga dan kita tuh bernilai. Dan sekali lagi harga itu sangat-sangat sifatnya tuh subjektif gitu kan, tergantung kantongnya. Pokoknya sekali lagi tugas kita apa? Bangun persepsi produk itu tuh berbeda. Dan seperti yang disampaikan oleh Seth Godin yang seringkali diungkapkan juga sama Pak Haji Pragiwaksono gitu kan, bahwa sedikit beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Maka tugas Anda sekarang kalau misalkan ada 10 produk mirip kayak Anda nih, apa yang paling membedakan Anda dibandingkan yang lainnya? Coba Anda jawab. Diferensiasi seperti apa? Lantas ketika ketemu diferensiasinya, apakah diferensiasi tersebut benar-benar dibutuhkan sama mereka? Market fit atau tidak? Apakah itu benar-benar dibutuhkan? Apakah itu memecahkan problematika mereka? Apakah membantu dalam menyelesaikan keinginannya dan juga problematikanya? Kalau iya, jadikan dan komunikasikan itu. Forbes pernah nulis, kalau kemasan itu adalah iklan diam untuk produk kalian. Selain kemasan, packaging gitu ya, isyarat lain adalah bukti sosial ataupun social proof. Testimoni dari pelanggan yang puas gitu ya, ulasan bintang 5, apalagi kalau ada public figure yang pakai produk kalian gitu ya, itu langsung bikin persepsi nilai jadi meroket. Maka tak heran kalau kita punya produk gitu ya, kayak saya urusan banget gitu ya, waktu sebelum syuting ini saya ngechat salah seorang public figure yang dia memakan sebuah makanan gitu ya, terus saya chat gitu kan, bro nanti gue kirim aja produk gue gitu. Karena ketika produk ini terkirim dan dia pakai dan dia posting dengan follower dia 1 juta lebih, secara tidak langsung persepsinya bahwa produknya ini dikonsumsi sama dia. Ini pentingnya social proof. Apalagi social proofnya adalah di orang-orang memang punya followers, punya basis massa. Ini menjadi sangat penting. Maka tugas Anda berikutnya adalah jangan sungkan untuk Anda minta testimonial dari customer Anda. Mungkin Anda butuh trigger-trigger tertentu. Kalau mereka share testimoni, Anda nge-share apa gitu ya. Nah itu juga dilakukan sama saya pada saat SA12 gitu kan. Makanya kenapa grupnya itu isinya testimonial semua gitu. Karena saya minta untuk mereka memberikan testimoni. Apa kesimpulannya kawan-kawan semua? Berhentilah perang harga. Mulai masuk ke value, bikinlah diferensiasi, bangun positioning yang kuat ya, sehingga membuat orang lain beli itu bukan lagi karena harga, tapi beli karena value yang Anda deliver. Dengan begitu, nantinya bisnis Anda bisa tumbuh, profit Anda makin banyak, dan tentunya cuan ataupun income Anda personal makin berlimpah. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan Anda like dan juga share videonya ke teman-teman yang lain yang membutuhkan. Kalau Anda punya request materi khusus, silakan komen juga di kolom komen. Dan jangan lupa subscribe video ini untuk bisa memastikan Anda dapetin informasi dari video saya berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.